remaja Sari Mulyo. Apa kabar kalian semua hari ini? Yang pasti aku pengennya kalian semua happy, itu yang pertama. Yang kedua harus sehat, karena tahu sendiri kan sekarang COVID lagi gila-gilaan banget. Jadi aku pengen kalian semua harus jaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Oke teman-teman, di sini aku mau kenalan dulu. Siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu aku. Kenalin, nama aku Rasel. Aku di sini mau bawain renungan mingguan yang temanya adalah mempergunakan waktu dengan baik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke renungannya, aku mau bilang dulu kalau Koma itu punya Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum follow, bisa follow di bawah ini. Username-nya @koma_sarimulyo. Terus kami juga punya grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang belum join, bisa banget join. Teman-teman bilang aja di DM Instagram, bilang Kak, aku belum join nih gitu. Nanti kami akan invite teman-teman buat masuk ke grup WhatsApp. Oke, tapi sebelum kita masuk ke renungannya, aku mau ajak teman-teman buat berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dari pagi kami bangun tidur hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya yang akan saya sampaikan nanti bisa seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kami bisa melaksanakan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, aku mau ajak teman-teman semuanya buat buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Bisa pakai Alkitab buku kayak aku nih, atau pakai HP juga boleh, tapi harus beneran buka Alkitab ya. Oke, kita bareng-bareng buka dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Aku bacain ya. Judul perikopnya adalah Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Dan aku mau ajak teman-teman baca lagi dari Efesus 5 ayat 15 dan 16 karena itu akan menjadi ayat emas kita hari ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Dari tema yang tadi aku sebutin, pergunakanlah waktu dengan baik. Kita tahu kan teman-teman, waktu itu terus bergerak dari masa lalu, terus masa kini, dan masa depan. Jadi masa kini akan jadi masa lalu, dan masa depan akan jadi masa kini. Dan itu akan bergerak cepat gitu teman-teman. Dan waktu tuh kayak nggak kerasa gitu loh, kayak aku nih tiba-tiba udah mau semester 3 aja nih kuliah. Padahal kayak kerasanya kemarin baru masuk SMA gitu. Terus teman-teman juga pasti ngerasain kan, kayak kemarin kok baru masuk SMA, kok tiba-tiba udah mau kuliah aja karena corona ini terutama. Jadi kayak kesannya tuh cepet banget gitu. Nah itu yang menyebabkan waktu tuh kayak gak kerasa, itu kayak cepet banget. Nah teman-teman juga tahu kan bahwa waktu itu juga nggak bisa kita berhentiin, nggak bisa kita stop, dan kita juga nggak bisa ngumpulin waktu itu. Dan itu yang membuat waktu itu berharga. Nah waktu yang berharga yang kita punya itu sumbernya dari Tuhan. Tapi waktu yang berharga yang kita punya itu seringkali kayak apa ya, kayak sia-sia gitu loh. Kita pasti pernah buang-buang waktu. Nah, gak cuman teman-teman sih, aku juga sering buang-buang waktu. Kayak yang aku suka main sama teman kayak nggak inget waktu, kayak harusnya aku pulang bisa bantuin orang tua, bantuin mama, papa, atau ngerjain sesuatu yang lebih penting, tapi aku malah kayak udah main aja lah sama teman-teman, kayak happy aja lah. Nah itu contoh buang-buang waktu. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, karena kalau kita buang-buang waktu sama aja kita tuh nggak menghargain Tuhan, karena waktu yang kita punya itu dari Tuhan. Itu banyak kayak gitu teman-teman, nggak cuma aku dan nggak cuma teman-teman, tapi kayaknya semua orang pernah kayak gitu. Nah itu juga dialamin sama jemaat di Efesus. Mereka tuh buang-buang waktu yang udah Tuhan kasih pada mereka buat dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Kayak mereka tuh bukan pakai waktu mereka buat kayak ngelakuin hal yang baik, kayak menolong orang atau apa tuh enggak. Mereka malah pakai waktu itu buat melakukan dosa. Kayak di ayat 1 sampai 7 tadi. Sampai mereka tuh diingetin sama Rasul Paulus kayak janganlah kalian tuh buang-buang waktu. Intinya tuh gitu. Jangan kalian tuh buang-buang waktu. Kalian tuh harus mempergunakan waktu yang Tuhan kasih dengan baik. Kalian tuh harus menolong orang, harus memberi sedekah, kayak gitu-gitu. Bukan malah melakukan dosa atau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Nah, jadi dari ayat 1 sampai 7 tadi juga dijelaskan perbedaan orang yang bebal dan orang yang arif atau bijaksana. Kalau teman-teman ingat khotbahnya Om Anto beberapa bulan yang lalu, itu dijelaskan bahwa kita tuh harus menjadi remaja yang bijaksana. Nah ini aku ingetin lagi, jadi kita itu dari ayat 1 sampai 7 tadi kan perbedaan orang yang bebal dan orang yang bijak. Itu dinilai dari cara mereka mempergunakan waktu. Nah aku mau ajak teman-teman buat ingat-ingat diri lagi, kayak apakah aku orang yang bebal atau aku orang yang bijak ya dalam mempergunakan waktu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang bebal. Kita harus menjadi remaja yang bijak kalau kata Om Anto kemarin ya. Nah, waktu itu ya teman-teman juga adalah kehidupan. Jadi seberapa lama kita hidup itu sama aja kayak seberapa panjang waktu yang kita punya. Jadi kalau waktu kita udah habis, ya kehidupan kita juga udah habis, udah stop gitu. Jadi jangan buat kita itu nyesel di kemudian hari. Kayak nyesel karena kita belum bisa memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri, buat orang tua, buat keluarga, buat sesama kita, dan terutama buat Tuhan. Kayak misalnya nih, aku kasih contoh, kita lagi ujian akhir semester lah ya katakan gitu. Nah, udah muncul nih hasilnya tuh kita dapet yang jelek gitu loh, kayak nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita kayak gitu dapat nilai yang kayak gitu juga karena kita sendiri kan, kita nggak menggunakan waktu dengan baik buat belajar,
kita malah asik main game, asik nongki sama teman-teman, asik scroll TikTok, asik nonton drakor atau apapun yang malah buat kita tuh buang-buang waktu belajar kita. Sebenarnya tuh boleh kita main atau nongkrong atau apa tuh boleh, tapi harus tahu waktu. Karena aku juga pernah kayak gitu dan itu nyeselnya di belakangan gitu loh teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mempergunakan waktu dengan baik gitu. Karena semakin besar waktu yang kita buang, itu semakin besar penyesalan yang akan terjadi besok gitu. Dan kita juga harus ingat, ada kata-kata yang aku temuin tuh kayak gini nih bunyinya. Setiap hembusan nafas itu sama dengan sebuah kesempatan untuk kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Jadi setiap kita hembusan nafas itu kayak gitu doang, itu tuh sebenarnya tuh waktu yang harus kita pergunakan dengan baik gitu loh. Nih misalnya ya, kita masih punya orang tua, kita masih punya keluarga, ya kita pakai waktu yang kita punya itu buat nyenengin mereka, buat banggain mereka. Jangan sampai kalau mereka udah misalnya nggak ada, terus kita nyesel gitu, kayak aku kemarin waktu mama papa masih ada, waktu keluarga masih ada, kok aku nggak ngelakuin hal-hal yang mereka yang bikin mereka bangga ya, kayak masih nyesel kan. Jadi kita harus sama-sama belajar untuk mempergunakan waktu dengan baik, jangan buang-buang waktu, jangan wasting time. Karena itu pasti Tuhan akan bangga banget sama kita kalau kita berhasil mempergunakan waktu dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Aku yang pimpin. Mari teman-teman kita satukan hati untuk berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Kau telah memberikan waktu kepada kami yang sangat berharga. Ajarkan kami untuk saling mengingatkan satu sama lain, untuk bisa bersyukur juga kepadamu atas apa yang telah Kau berikan kepada kami, dan ajarkan kami juga untuk bisa mempergunakan waktu kami dengan baik. Ajarkan kami juga untuk berbagi dengan sesama, dengan keluarga kami, dan juga untuk membanggakan keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, karena di masa pandemi ini teman-teman kami mungkin di luar sana yang sedang sakit, sedang terkena COVID, atau warga kami yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan juga mereka, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada mereka, dan ajarkan kami juga untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di renungan minggu depan bersama Kak Ajeng. Dan juga teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunnya, harus menerapkan protokol kesehatan, dan juga harus selalu berdoa. Oke, terima kasih teman-teman. Shalom.